بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi innama wa'idtu li utammima makarimal akhlaq wa qala ma wa'idtu la'anan wa innama wa'idtu rahmatan wa qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa aw kama qala fi riwayat amma ba'd. Hadirin mukarramin, para hadirin hadirat muslimin muslimat, Bapak para penasihat agama dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum saya sampaikan uraian atau hikmah dari peringatan Maulid ini, sekali lagi yang tertarik dengan yang terakhir tadi terus terang. Tadi terus terang saja ya, karena dari Mataram sekitar hampir jam 8 kita jalan pelan-pelan. Kebetulan tadi kami sampaikan ke Bapak Kepala bahwa di Win Mataram ada gawe besar sejak kemarin. Nah, malam ini pembukaannya insya Allah akan dibuka oleh Bapak Menteri Agama, ya Bapak Kiai Holil Latif Qomas. Jadi mereka beliau akan membuka nanti malam sekitar 7:30 acara IJIS namanya.
Annual International Conference on Islamic Studies. Ya, sampai hari besok sore pelaksanaannya. Namun tadi yang mampir kampus izin dulu karena bagi tiang pribadi bahwa hari santri termasuk kegiatan Maulid Nabi ini juga momen yang sangat besar yang tidak boleh kita lupakan. Nah, tadi sekali lagi di kendaraan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur yang muliakan Bapak Ibu yang buka sedikit mengingatkan kembali tentang hari santri. Ternyata hari santri itu ditetapkan pada tanggal 22 Oktober ya, mulai tahun 2015 dengan mengingat peristiwa resolusi jihad oleh Al-Waqfullah Bapak atau Hadratus Syekh ya, Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945, 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Ternyata penjajah belum mengangkatkan kaki ya, mereka belum menerima selawat dari seluruh ya para bangsa bumi putra, para pahlawan kita, sehingga akhirnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari melakukan resolusi jihad. Para kiai, para tuan guru, para masyayikh pokoknya wajib berjihad untuk melawan penjajah di atas muka bumi ini. Yaitulah asbabul wurudnya, sehingga setiap 2 Oktober ceritanya diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Karena itu tema tahun 2022 ini ada di sini. Nanti temanya Bapak-bapak. Ya, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Ya, kalau nggak salah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Dalam arti dia selalu mendengar selawat, berbarakati selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu uraian pada malam ini yang tidak jauh berbeda dengan tema dari peringatan Hari Santri Nasional ini, bahwa ternyata hadirnya, lahirnya Nabi besar Muhammad SAW dalam bahasa Al-Quran adalah menjadi rahmat bagi semesta. Dalam Al-Anbiya ayat 107, pelindung bertinggikan dibanding tiang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya rahmat untuk Pak Rahmat, mohon yang beragama Islam, tapi juga ada ya warga non-Muslim di sana, apapun agamanya, Hindu, Kristen, Konghucu, Buddha, Sinto, Katolik dan sebagainya, pasti akan mendapatkan rahmat dari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Penafsirannya Bapak Ibu, ya sesuai dengan tema Hari Santri, yaitu bahwa kehadiran Nabi besar Muhammad SAW ternyata beliau turut serta ya memberdayakan, mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan secara umum. Nanti kita coba akan lihat dari beberapa aspek, bahwa sekali lagi dengan tema Hari Santri Nasional tahun 2022 ini persis sama, cocok dengan misi, visi misi, visi ketuhanan, visi kemanusiaan, visi keislaman yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam bahasa Al-Quran sekali lagi sebagai rahmatan lil alamin. Namun sebelumnya izin mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang paham bahwa kalau kita berbicara ormas, hampir Bapak Kepala Kementerian Agama, segenap Bapak kasih Bapak Ibu, pakaian kita pun yang hadir di sini berbeda-beda. Kecuali yang sabitin sholawat Pak, mereka seragam betul ya. Ada biru, ada putih, awakar langsung ya. Yang di depannya ada baju putih, celana hitam, biru, pakai batik, ada hijau juga, ada biru. Tentu kita datang juga dari desa berbeda-beda. Kita datang dari suku berbeda-beda. Kita datang juga dari organisasi sosial kemasyarakatan berbeda-beda. Betul tidak ya? Ya, pasti berbeda. Tapi satu yang kita datang ke sini, di samping bermuatnya dengan Bapak Kepala, minimal juga dengan Ibu Rutin sholawat, yang terpenting adalah merawat tradisi Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Namun kita yakin Bapak Ibu, di luar kita, di Lombok Timur ini, ada juga jamaah umat Islam yang tidak merayakan Maulid. Bahkan maknanya agak sedikit beda. Pertanyaannya bagaimana sikap kita? Tidak katanya, ya. Bagaimana sikap kita? Mohon maaf tadi malam yang mengisi peringatan Maulid di salah satu PTN di Kota Mataram, namanya Nurul Huda, Masjid Nurul Huda.
sebelumnya pernah di Pegasewa seminggu lalu, kemudian juga di berbagai daerah, selalu dia katakan hal semacam ini Bapak Ibu. Maksud kita ini berada di Kementerian Agama yang di Mataram juga di bawah naungan institusi Kementerian Agama. Kita makin punya jargon besar melawan kerukunan dan juga yang melanjutkan melestarikan moderasi beragama. Maksud kita, kalau ada pertanyaan lupa, kalau ada jemaah kita yang tidak maulid, kemudian bahkan mengatakan ini sesat, bagaimana sikap kita? Kita bilang, masa aku dulu maulid? Kita bilang, terima kasih atas pendapatmu. Mari kita hargai perbedaan. Yang punya kitab kuning, bahkan lebih kuning dari ini hingga mereka partai Golkar kayaknya. Ya mohon maaf, kemarin saya pengajian itu hari Ahad pas ada acara Golkar di dekat ini. Loh Pak, kita nyata kitabnya kuning kan sedang ada acara Golkar di mana katanya. Loh ini lebih cerdas jamaahnya dari kan kebetulan dia bilang begitu. Ya jadi artinya mari kita hargai perbedaan. Yang mereka maulid kayak kita, mari kita lanjutkan tradisi maulid ini. Bila perlu kita wasiatkan ke anak istri kita, atau kalau ibu ke suami ibu yang mau maulid. Ya, ini jangan melanggar tradisi para ulama 700 tahun. Mohon maaf Bapak dan teman dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan semakin dan yakin bahwa pentingnya maulid ini karena dua hal. Izin pertama, semester dikit yang mengampu mata kuliah namanya Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Mataram untuk program doktor. Termasuk yang hadir di perkuliahan ini Bapak Bupati Lombok Timur, hanya beda kelas beliau. Nah, kami mengajar mata kuliah ini dengan almarhum Bapak Profesor Dr. Azumati Azra. Nah, setelah kita lacak ternyata Bapak Ibu, Islam yang ada saat ini di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Timur, kita menikmati indahnya semacam ini. Kita bisa memperingati peringatan Maulid setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau sekitar bulan Rabiul Awal tiap tahun, bertemu bermuajah pemimpin kita. Ya ada alhamdulillah silaturahim, ada tim kasidah kita nikmati, ini rahmat Allah yang sangat besar. Tapi seperti yang disebut Bapak Kepala Kementerian Agama tadi, ini berkat perjuangan para ulama kita, berkat perjuangan para kiai kita, para hadratus syekh kita, para masyayikh kita, para tuan guru kita. Berapa tahun lamanya? Ada yang bilang 77 tahun Ustaz, Pak Kiai. Itu kan merdekanya Indonesia 77 tahun yang lalu, 45 hingga 2022. Sebenarnya peringatan Maulid menghidupkan hari besar Islam ini Bapak Ibu itu sejak pertengahan abad 13 namanya. Sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di Aceh yang bernama Samudra Pasai. Jadi 750 tahun Bapak Ibu para ulama kita berjuang menghidupkan hari-hari besar Islam, termasuk peringatan Maulid seperti ini. Dan ternyata 750 tahun kemudian kita nikmati pada hari ini. Ini berkat perjuangan beliau, termasuk resolusi jihad dari para masyayikh kita di tahun 1945 tersebut. Karena itu Bapak Ibu, hal ini semakin membuatkan semangat. Pentingnya bila perlu kita tidak boleh kita haruskan bahkan kemenangan. Bila perlu di dalam diri kita dan jamaah kita haruskan. Kenapa Bapak Ibu? Ini merupakan sarana paling efektif kita bersilaturahim. Kita bisa bermuajah dengan Bapak Kepala Kementerian Agama, dengan Bapak KUA Lombok Timur, Bapak Kepala MAN, Bapak Kepala MTSN, Bapak Kepala NI dan sebagainya, termasuk dan ibu-ibu. Karena Bapak Ibu duduk bersama seperti ini susah mencari waktunya. Sekurang-kurangnya kalau tidak ada momen yang mengikat kita, yang menyamakan persepsi kita untuk hadir, segera terbenarnya. Makanya atas alasan Maulid, alasan yang kita terima menurut keyakinan kita alhamdulillah bermuajah. Karena persatuan dan kesatuan umat Islamnya ini adalah yang paling mahal di atas segalanya, sehingga Islam ini mampu bertahan besar di Indonesia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ingin dan garis bawahi, makanya sekali lagi jangan kita tinggalkan Maulid ini kalau kita ingin nasib anak cucu kita dan umat Islam hingga 750 tahun kemudian tetap bertahan di bumi Nusantara ini. Ada penelitian yang pernah hadir tahun 2020 terkait dengan dibandingkan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia dengan di India, Bapak Ibu. Pertama, pertimbangannya yang menerima Islam, menerima cahaya hidayah Islam itu antara India dan Indonesia. Yang pertama menerima orang mana, Bapak Ibu? Orang India, orang India. Makanya ampun ini
mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalau kita buka buku sejarah, maka tercatat di sana. Islam masuk ke Pancor, Islam masuk ke Selong, ke Ganor, ke Labuan Haji, ke Mataram, ke Papua, ke Aceh, ke Losmawi dan sebagainya. Itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, dan para pedagang ini pun berasal dari Arab sesungguhnya. Sehingga dengan demikian yang menerima dengan Islam adalah orang India terlebih dahulu, baru orang Indonesia. Yang kedua secara geografis, ya lebih dekat mana India dengan Indonesia ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah? Tentu India. Kalau kita naik pesawat ya dari Dubai barangkali dari mana ya bandara di India itu, ya Bollywood katakanlah airport terbang ke Madinah, ya atau King Abdul Aziz atau Bombay ya, Bombay, Mumbai airport yang bersumber ke sana. Tentu lebih jauh dari Desa Muniki atau dari Tanah Al-Muniki ke King Abdul Aziz Airport dibanding dari Bombay Airport kan begitu. Kenapa? Karena India lebih dekat. Sekiranya terjadi gempa, ya gempa di Arab Saudi atau di Madinah atau di Mekah, kira-kira getarannya lebih terasa di Lombok apa di India? Apa di Mumbai tadi? Tentu di Bombay. Kenapa? Lebih dekat. Logikanya Bapak Ibu, cahaya Mekah, Madinah, dua Haromain kota yang suci ini lebih bersinar kuat mengguncang India dibanding Lombok atau Indonesia. Tapi fakta hari ini diteliti ternyata lebih banyak umat Islam di Indonesia dibanding di India. Karena mereka panas angin luar orang aja dengan berbeda agama itu kan disiksa, dihina, dinistakan umat Islam di India. Usut, kenapa di sana kok menjadi tercerai-berai? Kesimpulannya ditemukan sebuah konklusi kesimpulan karena persatuan mereka kurang. Kenapa persatuan kurang? Usut punya usut, indikator terbesar adalah mereka tidak melaksanakan peringatan hari besar Islam seperti yang dilakukan oleh orang Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kalau kita ingin nasib umat Islam di Indonesia Bapak Ibu itu 150 tahun kemudian seperti India hari ini Mekah bermaulidan. Tutup peringatan maulid anggap bid'ah seumur hidup. Pak insya Allah 700 besok anak cucu kita keturunan ke-7 hancur lebur dihancurkan oleh kekuatan orang lain. Tetapi jika inginkan persatuan kokoh seperti ini orang surga dan orang Indonesia dengan Muslim Indonesia, maka mari kita rawat tradisi peringatan hari besar termasuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang yakin sakit yakinnya. Nah, tinggal 7 menit rupanya ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makin hal yang kedua yang garis bawahi terkait dengan wujud nyata dari kehadiran Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW turut serta berdaya merawat, menjaga hakikat dan martabat kemanusiaan dapat kita tinjau dari berbagai sisi. Yang pertama adalah dari sisi akidah atau tauhid. Sekali lagi dalam hal ini izin ini hal sensitif, mungkin apalagi jargon kita di Kementerian Agama adalah apa maknanya dan bagaimana penerapannya. Mari kita jadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi suri teladan. Dalam beliau dan tanda kutip yang merawat, menjaga harkat kemanusiaan dengan biasa tauhid. Mana contohnya Bapak Ibu? Nabi salah satu sahabat pada beliau asbabun nuzul yang biasa terbaik dari Jibril, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah ditawarkan kuasa beliau yang bernama Aswad bin Abdul Muttalib pada Allah untuk Nabi bersama Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Mereka sudah kenal dengan menakar juga ya. Untuk beberapa tahun yang Muhammad SAW itu beliau tegas sekali. Beliau teguh, beliau kokoh dalam keyakinan bertauhid agama Islam. Sebenarnya makanya kata sahabat adalah Muhammad sebagai Allah dihubungkan dengan kerjasama wartawan dan sahabat. Mereka punya keimanan khusus yang mulia pun bagaimana kalau kaum muslim bersumpah sembah agama kami tanpa sembah
yang benar, menciptakan kebenaran dan kalau agama Islam yang benar kami pun pada akhirnya semarakan kecintaannya sebenarnya mahal santri berada sampai ibu mendukung martabat Islam selama dan pasti berproses turut melakukan yang sudah ada itu saat kehidupan beliau mau tidak melakukan sekarang ini ada namanya Bapak Ibu kelompok Nahdlatul Adyan baik kelompok yang menganggap semua agama tauhid bahwa mengenal dan Islam silaturahmi agamanya silaturahmi semua agama benar Islamiyah termasuk ulama akan merajakan terhadap orang berbeda agama. Kembali kita juga banyak kepentingan agama menegakkan serta sekali-kali masyarakat dan Islam ini mengalami intinya. Jadi kalau kita sudah memperhatikan maka kita wajib tidak menunggu melakukan benar menurut keyakinan Islam hari ilasi dan manusia wa ilaha siapa pun yang mengatakannya walaupun mungkin tiadanya ratusan gelarnya profesor doktor apa macam, tapi ingat kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dan malam ini pernah juga Bapak Ibu ya kisah kedua terkait dengan persoalan kukuh teguhnya dalam tauhid niki. Ada sahabat yang dulunya beragama Yahudi. Mereka bertanya, wahai Muhammad Rasulullah SAW, izin setiap hari Sabtu kami ingin melakukan kebaktian seperti waktu nenek moyang kami agama Hindu agama Yahudi dahulu. Boleh kalau Muhammad? Tolong izinkan kami. Turunlah ya Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian, peluklah agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh paripurna, dan janganlah kalian mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW tidak pernah mentolerir sekecil apapun upaya mencampur adukan agama. Kalau kita beragama Islam, laksanakanlah secara utuh. Bagaimana tata cara beribadah, gimana tata cara sholat, gimana tata cara zakat, puasa, haji, umroh, sesuai dengan tuntutan agama Islam. Jangan pernah terima tawaran dari yang manapun. Inilah prinsip yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Apa kaitannya Pak dengan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan? Bapak Ibu, kebetulan kita semua beragama Islam di ruangan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kita telah tercerahkan. Harkat martabat kita ini sudah diangkat oleh Allah dari derajat yang rendah menuju derajat manusia sebaik-baiknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam ketika orang tidak menyembah Allah, umpama misalnya ambulan dia orang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah pepohonan atau menyembah uang misalnya, maka uangnya ini lebih mulia dari orang tersebut. Maka batu itu lebih mulia dari orang itu. Umpama aku menara dengar yang di kampung menyembah batu akik atau batu nabi batu akik, maaf, batu akik atau masya Allah kena banyak. Ya, anggaplah batu akik. Maka ini akik ini lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena kita menyembah batu akik. Ini batu akik, batu akik itu gitu kan? Sehingga dia lebih mulia dari kita. Sehingga akhirnya sesuai dengan tema yang santri berdayakan kemanusiaan, Allah angkat harkat martabat manusia. Bahwa derajat manusia lebih tinggi dari batu akik, batu akik, dari pepohonan itu, dari uang, dari segala macamnya itu, dan yang lebih tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fussilat ayat 37 mengatakan, ya, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai manusia, janganlah sembah matahari dan sembah rembulan, jangan sembah benda-benda yang diciptakan Allah, tapi sembahlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua, kalau hanya kepadanya engkau menyembah. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan persoalan akidah atau tauhid yang wajib kita pelihara sebaik-baiknya. Dalam hal ini pernah ada protes Pak, ampun Pak Kepala. Loh Pak, peringatan Maulid ini apa tidak mencederai akidah? Wah, yang kalau ada pertanyaan ini jangan tantang pada aspek mana mencederai akidah dan peringatan Maulid. Zaman Rasulullah
ada nama buku yang berjudul The Concise of Encyclopedia Islam oleh Cyril Glass, nama penulisnya Profesor Cyril Glass. Ya, jadi dalam ensiklopedia itu ditulis yang melaksanakan peringatan Maulid seperti hari ini di Indonesia, katanya itu pada abad ke-12 itu dinasti Mariniyah di Maroko yang mengadakan. Konon sebelumnya 1 abad 100 tahun sebelumnya itu adalah Saladin atau Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal tidak hanya di dunia Islam tapi di negara tanah. Sampai ceritanya ada film namanya Saladin katanya. Tapi tidak sempat tadi Pak untuk buka tadi YouTube Saladin itu. Saladin ya, bukan Aladin tadi Pak ya, bukan Aladin dalam wasiat itu lain, itu iklan Shopee gitu ya. Ya, tapi Jenderal Saladin. Dia jenderal ini berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Pemimpin pasukan Muslim yang ada di Mesir ingin merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib Kristen saat itu. Beliau bernazar kepada Allah ketika sakit keras, ya Allah, ketika Allah sembuhkan saya, maka saya akan berusaha merebut Yerusalem dan menjadi milik umat Islam. Akhirnya Bapak Ibu yang dilakukan 2 hal. 1, memompa energi pasukan, para jenderalnya, para kepala-kepala yang menjadi semua urusan pemerintahannya untuk menghayati kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kuat gigih berjuang tanpa kenal kata menyerah lillahi kalimatillah untuk menghidupkan ajaran agama Islam. Mari kita peringati akhlak-akhlak beliau yang luar biasa, itu beliau lakukan. Dan yang kedua, bangun benteng pertahanan yang kuat. Akhirnya kasih sinar Allah Bapak Ibu pada pertengahan abad 11 beliau mampu merebut Yerusalem. Bahkan 30.000 pasukan Kristen, ya pasukan salib itu ditahan oleh beliau. Padahal beliau hanya membawa pasukan 63.000, di antaranya berkat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau ada yang mengatakan iman kita tercederai dengan peringatan Maulid, maka statement ini dapat dipertanyakan dan bisa kita diskusikan. Tapi bagi kita pasti tolak, betul ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, namun yang kedua sekarang Bapak Ibu izin, salah satu hal yang membuat harkat martabat manusia ini menjadi meningkat adalah apa? Penegakan hukum. Mohon maaf, Indonesia belakangan ini diuji banyak kepala dan tenaga mungkin. Dalam 2 minggu ini loh, ada rambu Pak, yang bilang begitu nanti ditembak sama mobil. Saya juga manusia biasa mondok dan bukan selamat lagi penumpangnya itu. Jadi 2 bulan terakhir ini bangsa ini diuji. Ada kasus Pak Jenderal Rambo, ya, yang dari Amerika tapi tinggal di Indonesia, lahir di Sulawesi. Ada Jenderal Rambo. Yang kedua juga ada namanya tragedi mental, sepak bola di Kanjuruhan. Kalau itu juga rekayasa Pak. Ya walaupun disolak tadi Pak Mahfud menyampaikan dan yang dengar walaupun lewat YouTube ya, ternyata video yang beredar itu tidak seberapa ngerinya dan video aslinya di tragedi Kanjuruhan di Malang. Ada orang yang saling injak, ya anak kecil bajang-bajang ini yang tak berdosa, ternyata tumben diajak mental sama batur mati dijejak oleh yang lain. Ada yang dia selamat sebenarnya keluar dari gerbang pintu ini ceritanya, tapi baturnya tolong mati ini. Masuk dia belum mati yang menolong juga dengan yang kita tolong juga. Ngeri sekali katanya. Kalau diusut apa sih penyebabnya? Ada yang mengatakan semprotan gas air mata. Konon ada yang meracun katanya. Yang kedua tapi shock terapi, 4 orang kaget, panik, 4 orang ini ketakutan sehingga jadi biur bahasa kita. Akhirnya saling injak pakai yang meninggal. Ada lagi beberapa waktu yang lalu salah seorang pejabat di Jawa Timur, Kapolda ya, baru 4 hari dilantik terjerat katanya narkoba. Nah Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga ini kaitannya dengan hari santri, peningkatan martabat kemanusiaan. Rasulullah ajarkan kepada kita apa? Perlunya ada equality before the law namanya, atau law enforcement tanpa memihak kepada siapapun. Jadi beliau sangat ajarkan bahwa penegakan hukum ini harus dilakukan seadil-adilnya. Kalau kalian ingin maju, kalau bangsa ingin besar, maka penegakan hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Semua orang sama posisinya di mata hukum. Apakah dia bernama Rambo, apakah dia bernama Ayam Jago, semuanya sama di mata hukum. Mohon maaf,
Ini pernah terjadi Bapak Ibu ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Salah seorang putri dari kepala suku waktu itu di Mekah yang bernama Fatimah, kebetulan sama namanya putri beliau, itu mencuri perhiasan dari suku Makhzumi, sehingga bernama Fatimah binti Makhzumi. Nah, mencuri perhiasan karena mungkin tidak tahu ada apa di wanita ini, mencuri perhiasan yang jumlahnya jatuh mesut untuk dia pantas dipotong tangan. Kalau kita pikir misalnya berapa sih besok orang pantas dipotong tangan? Imam Hanafi misalnya mengatakan ukurannya 10 dirham, bukan 10 rupiah atau 10 rupiah atau bukan 10 real, 10 dirham. Kita tidak tahu berapa 10 dirham. Intinya ada angkanya tinggi. Ya, kalau hanya sekedar harga jam ini 500.000 mungkin enggak. Pokoknya ada ukurannya tinggi. Nah, wanita ini yang bernama Fatimah binti Makhzumi ini sudah melampaui batas, wajib potong tangan. Akhirnya apa? Mereka yang melobi Rasulullah Muhammad SAW agar memaafkan dan tidak menjatuhkan potong tangan kepada si wanita tersebut. Mereka takut tadi Bapak Ibu. Akhirnya mereka melihat siapa yang dekat dengan Rasulullah ya. Ia terlebihnya. Ia terdengung di barat, ia terdengung. Tapi tidak ada rokok juga zaman itu ya. Ini bohong begitu ya. Ternyata ditemukan yang paling dekat saat itu adalah putra kandung dari Usamah, putra kandung dari Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah yang bernama Usamah, nama anak dari Zaid bin Harithah itu. Dihubungilah Usamah, sampaikan kepada Muhammad Rasulullah kita agar bermaafkan Fatimah binti Makhzumi ini. Kasihan, teriak. Nabi potong tangannya, padahal harus tangannya itu, Masya Allah. Kasihan bagaimana keluar darah bagaimana. Oh iya, saya akan coba, tapi saya berjanji. Akhirnya kebetulan di waktu yang tepat, Usamah bin Zaid bin Harithah menemui Rasulullah agar memaafkan si Fatimah binti Makhzumi agar tidak jatuh potong tangan. Apa respon beliau? Apakah beliau senang? Ternyata beliau marah Bapak Ibu. Nah ini perlakuan kalian. Umat-umat terdahulu banyak yang hancur, bangsa-bangsa yang maju jaya banyak yang rusak, yang mengalami degradasi moral. Di antaranya apa? Ketika orang-orang kecil, kalau bahasa di Pancur makin, ketika kelompok grassroots melakukan kesalahan, mereka hukum dia seadil-adilnya. Giliran bos, big boss melakukan kesalahan, mereka maafkan. Ini yang tidak boleh terjadi. Makanya berkatakan, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarokat, laqaqatu yadaha." Jangan Fatimah binti Makhzumi ini seandainya Fatimah dijenuhi melakukan kesalahan pencurian, saya potong tangan. Itu sebabnya Bapak Ibu, akhirnya di dalam catatan para sejarawan tidak ada negara yang paling hebat melainkan negara Madinah yang dibuat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu aspek pendukungnya apa? Karena equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Apakah dirinya sendiri beliau pun, anaknya sendiri pun kalau salah akan ditegakkan hukuman seadil-adil, tidak pandang bulu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, hari ini Ampura Bapak Kepala ini sudah keliling dunia, hanya keliling beberapa tempat saja dan tidak lama. Pernah di Australia 2016, ya di Kanada 2007, 2019, ya pernah ke ini, tidak banyak. Tapi kesimpulan dan diskusi yang saksikan Bapak Ibu di negara-negara maju ini ternyata seperti tadi. Ajaran Rasulullah diterapkan. Siapa yang salah di mata hukum, adili. Seadil-adilnya. Kalau tidak, ini menjadi presiden buruk bagi generasi berikutnya, sehingga orang semena-mena mempermainkan undang-undang, mempermainkan aturan, mempermainkan rakyat, makanya dan maju-maju bangsa. Ceritanya di Cina pun yang hari ini kita akui kehebatan teknologinya, ekonominya. Kalau ada pejabat korupsi di Cina, ini ceritanya dia dihukum mati. Minimal dia wajib mengundurkan diri, kalau tidak hukum mati di Cina. Pertanyaannya bagaimana dengan cara tercinta? Nah inilah mudah-mudahan berkat maulid Nabi Muhammad SAW, Allah memberkahi diri kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, baik, sebagai penutup Bapak Ibu, karena tentu tidak bijak kalau yang berpanjang kalam, yang belum teringat ibu-ibu yang di depan ini. Ya, Bapak ini mahal lebih ibu-ibu katanya. Insya Allah kalau kita moderasi beragama tidak usah kita malah ya. Kecuali kalau kita berpaham tidak moderasi beragama harus ada iya begini Pak. Dan kalau dia banyaknya. Yang diterima maksudnya begini.
sekali untuk kita teladani. Beliau pun sekali waktu ternyata suka humor, suka bercanda. Ya selama proporsional. Bercandanya beliau tapi tidak mengandung fitnah, tidak menjelekkan orang, tidak menurunkan wibawa orang lain, ya, tidak kemudian membuat berita-berita buruk, membuat orang tidak demikian. Maaf itu kita ya kan juga kan begitu. Soalnya terjemah omongannya kan orang lain kan. Yang itu yang menjadi itu. Nah satu contoh maksud kita Rasulullah pun ya ternyata sekali waktu agar kita tidak pusing hadapi hidup ini dulu BBM jadi naik katanya ini kan gara-gara subsidi dicabut naik BBM ini ya jadi piring-piring kita kemarin kan piring berapa puluh masjid itu berkurang piring hancur kenapa? Karena BBM naik Pak dia yang naik alhamdulillah yang mulai tidak dilupakan ya. Jadi beliau selalu humor dalam waktu tertentu. Satu contoh mana humornya pernah kita lihat enak-enak kok. Mohon maaf di ruangan ini siapa yang paling tinggi usianya? Ibu-ibu atas si berumur 60 tahun di ruangan ini. Hah? Kira-kira berapa? Kalau ibu-ibu ada sejarah ini kira umur paling tinggi. Anak saudara. Umurnya pokoknya 25, 21, 25, maksimal 30 ya. Supaya kita tegang Pak. Maksudnya ada paku-paku yang sudah conang, sudah tua. Kalau ini kan nggak ada, alhamdulillah benar masa conang benar kan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan dia, anak yang mau sama surga ya Mak. Rasulullah keluar dari umurnya. Nggak tahu juga mungkin Gus Dur itu ikuti beliau. Makanya ceritanya presiden terhumor di dunia mungkin Gus Dur. Dia buatnya repot Pak, gitu ya. Dia dikapling, nggak apa-apa Pak. Pakai itu jadi kulit mana dulu besok kan, ada dulu nggak kulit gitu ya. Ya betul. Ya Rasulullah SAW doakan dia adik kamu tak masuk surga. Gitu ya. Bu, denara cerita di surga Rema dengan Pak marah pilih apa Rasulullah dia masa dia tak surga nangis ya terus hampir malam. Pergi malu itu di Ambon besar namanya sambil nangis. Padahal Rasulullah itu orang dipanggillah. Wahai bunda begini maksudnya. Insya Allah yang akan pergi masuk surga. Lalu mulai akhirat yang masuk surga ini binara dengan doa mana pilih doanya dengan nangis tinggi berpetaka ini. Kalau ada kan? Gimana caranya itu kita negara banyak gitu. Ya, jadi di dalam surat Al-Waqiah 35 sampai 38. Inna ansha'nahunna insya faj'alnahunna abkaran uluban asraban yasrajil. Jadi di akhirat besok dengan Pak Marapi ini dibuat panjang kayak grup kasidah di Kemenak Lombok Timur. Dari umurnya 21 tahun, 25 tahun ya. Jadi dia abkaran perawan. Ampun, sila boleh buka tafsir ini. Apa makna perawan? Tidak pernah dijamah oleh siapapun ya benar. Masya Allah. Ini kalau dulu tidak pernah hal dia katanya. Ini tafsir. Uruban asroban. Apa uruban ini? Dia memiliki cinta kasih pada suaminya. Setia penyayang. Dia bilang beli yang rajin murid ini bapak mami nabi nilai tinggi. Kami susu atau nabi siapa? Ini uruban. Dia sayang sama suaminya. Akroban kemudian dia sebelahnya. Kita pun yang makin umur 60, kamu umur 60 ini. Sampai bapak ini kita dulu jadi tidak hanya ibu-ibu tua diundangkan, kita punya kita yang menggunakan beliau ini dibutuhkan oleh tulisnya. Jadi semangat kita semangat juang tinggi Pak. Ya karena itu sebelum masuk di surga tersebut,
maka mari jangan demikian pribadi kita semua tetap mempertahankan tradisi Maulid ini, karena sekali lagi yang paling penting adalah ini wasilah perantara paling bagus, paling efektif dalam menjaga keutuhan kebersamaan umat Islam. Yang mungkin dari kita yang ada ini ada NU, ada MUI, ada MUI, ada Muhammadiyah, ada Persis barangkali, ada Perti, apapun namanya. Tapi demi Maulid Nabi kita dulu sama-sama. Tidak kita bergerak malah bangun itu hanya sekedar ya strategi saja. Yang terpenting bisa kita duduk bersama, kita bisa senyum bersama ya. Paling mana ini ya saya ini zaman makin. Apalagi 2024, saya pakai saya kuning, saya hijau, saya biru, semua campur aduk. Tapi di asal Maulid Nabi Muhammad SAW kita alhamdulillah berwajah tertawa-tertawa, karena Rasulullah pun kadang-kadang mengajarkan kita agar juga sekali waktu perlu ya untuk mengobati diri dengan berhumor sesuai apa secara proporsional. Bapak Ibu rahmatnya Allah, demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu lagi sebelum tutup, kalau Allah dalam surah Al-Ahzab 56 Allah sendiri berselawat ya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para malaikat. Di sana banyak tafsirannya. Apa makna selawatnya Allah? Katanya adalah ridhonya Allah, maghfirah dan rahmatnya Allah yang lebih besar, tidak akan pernah berhenti sepanjang zaman. Nabi makna selawat malaikat kepada beliau artinya doa para malaikat, baik dari Jibril sebagai raja para malaikat dan para malaikat yang lain itu senantiasa memintakan istighfar atau ampun kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dan di sini menarik ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Menurut beberapa tafsir yang telah sebelumnya Bapak Ibu, termasuk Hasyar Sholih tafsir yang lain, kok ayat itu hanya kepada manusia, tidak kepada malaikat. Di antara jawabannya karena sudah jelas Allah sebagai Al-Khaliq terus-menerus berselawat dengan makna tadi. Malaikat sebagai makhluk yang mulia pun yang tidak pernah berdosa terus-menerus berselawat pada baginda Rasul. Kita umat manusia ini diminta. Kenapa? Kita diwajibkan umat Islam khususnya mewakili manusia yang lain. Karena dari kalangan manusia dan dari kalangan malaikat hanya manusia yang pernah atau jenis manusia yang pernah menyakiti hati Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berselawat agar Allah yang mengampuni manusia itu, terutama kita yang melaksanakannya, sehingga di hari akhirat kelak kita pun akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan semangat. Intinya sesuai dengan tema Hari Santri Berdaya mendukung martabat kemanusiaan, kehadiran Nabi besar Muhammad SAW pun turut melakukan mewujudkan hal itu dalam kehidupan beliau. Tidak hanya melalui firman, melalui kalam atau hadis beliau, tapi melalui amaliyah nyata. Baik dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang toleransi, mendukung adanya silaturahmi kebersamaan ukhuwah Islamiyah, termasuk juga toleransi terhadap orang berbeda agama sekalipun, dan yang terpenting juga adalah penegakan hukum, serta sekali-kali belajarkan dalam hidup ini perlu ada selingan. Andri serius selalu, andri bicara sakit, tetapi tentu selingan atau humor yang proporsional dan tidak menyinggung orang. Semoga ada kepada manfaatnya. Sebagai terima kasih semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwabil tariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad